Sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Dr. Li Wenliang, dokter di rumah sakit, kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki pecahnya wabah. Sejumlah pasien pertama punya akses ke pasar ikan Huanan yang juga menjual binatang liar. Tanggal 1 Januari, pasar ditutup. Mengawali tahun 2020, pejabat kesehatan Cina mengumumkan penyebabnya, sebuah virus corona jenis baru. Seorang pasien berusia 61 tahun jadi korban meninggal pertama. Jumlah yang terinfeksi meningkat drastis. Tak lama kemudian, Thailand mengkonfirmasi pasien corona pertama di luar Cina. Jepang melaporkan kasus perdana berikutnya. Tidak ada di antara pasien ini yang pernah datang ke pasar di Wuhan. Kemungkinan besar penularannya dari orang ke orang. Di Cina, virus meluas ke berbagai kota. Warga mulai memakai masker. 200 kasus diakui resmi, tapi diduga jumlahnya jauh lebih banyak. Tenaga medis di Wuhan yang kontak langsung dengan pasien mulai terinfeksi dan sakit. Taiwan dan Amerika Serikat melaporkan kasus corona, disusul negara-negara lain termasuk Jerman. Pemerintah Cina memutuskan langkah drastis. Semua transportasi di Wuhan dihentikan, termasuk transportasi umum. Ilmuwan menemukan virus corona punya masa inkubasi. Orang yang tertular tapi belum menunjukkan gejala jadi berbahaya. Dalam waktu bersamaan, liburan Imlek dimulai. Jutaan orang bergerak mudik massal. Di saat itu dikonfirmasi 2.000 kasus di seluruh dunia. 50 orang meninggal. WHO menyatakan wabah sebagai situasi darurat kesehatan global dan menyerukan tindakan terkoordinir internasional. Awal Februari, Wuhan tetap ditutup total. Semua provinsi di Cina daratan melaporkan adanya kasus corona. Li Wenliang, dokter dan whistleblower virus corona, juga meninggal. Satu dari banyak korban lain. Hanya dalam waktu 2 bulan, virus menyebar makin cepat di luar Cina. Yang paling parah Korea Selatan, Iran, dan Italia. Semakin banyak negara melaporkan kasus corona. Kapan pandemi mereda, tidak ada yang tahu pasti. Bentuk virus, kita perlu tahu virus saja berbentuk seperti apa. Apakah berbentuk seperti bola? Atau ada bentuk-bentuk lain. Kita perlu untuk tahu itu. Kita akan lihat bentuk-bentuk virus. Yang pertama, virus itu ada yang berbentuk seperti batang. Berbentuknya seperti batangan. Ini contohnya dapat kita lihat salah satu virus yaitu TMV, tobacco mosaic virus. Bentuknya seperti batang. Ada yang berbentuk seperti lingkaran atau bola. Ini kita contoh yang lagi viral virus corona. Ya, bentuknya seperti bola, gitu, berbentuk lingkaran. Kemudian ada juga HIV. Bentuknya seperti lingkaran. Di samping itu ada juga bentuk-bentuk lain. Ada yang berbentuk seperti filamen atau benang. Ini bisa kita ketahui pada jenis virus Ebola. Selain itu berbentuk benang, ada yang berbentuk polihedral. Yaitu salah satu contohnya adenovirus. Dan ada virus yang berbentuk seperti huruf T. Atau biasa kita sebut bacteriophage. Ini virus yang menyerang bakteri. Itu adalah bentuk-bentuk. Jadi ada yang berbentuk batang, kemudian ada yang berbentuk bulat atau lingkaran, kemudian ada yang berbentuk filamen, ada yang berbentuk polihedral, dan juga ada yang berbentuk huruf T. Itu adalah bentuk-bentuk virus. Kita perlu tahu bahwa tubuh virus ini terdiri atas bagian-bagian apa saja. Kita akan lihat bentuk-bentuknya, mendengarkan. Virus ada bagian kapsid atau bagian kepala. Di bagian kepala ini ada kapsid dan materi genetik. Materi genetik ini bisa saja berupa RNA atau bisa berupa DNA. Ribonukleat acid dan deoksiribosa nukleat acid. Ini materi-materi genetiknya. Kemudian di samping itu ada selubung. Ada leher, kemudian ada serabut ekor, ada lempeng dasar, dan ada jarum penusuk. Ini bagian-bagian lengkap atau bagian-bagian yang sempurna dari sebuah virus. Ini contohnya virus T. Bagiannya cukup lengkap, ada semua bagian itu. Ada juga bagian-bagian lain yang tidak sama. Umumnya itu yang ada kapsid, kemudian leher, kemudian ada materi genetik. Ada yang tidak memiliki selubung. Tergantung jenis virusnya seperti apa.
yaitu adalah bagian struktur tubuh dari virus sendiri. Bagaimana cara hidup virus? Ya, kita akan lihat cara hidup virus. Berdasarkan jenis atau sel inang, virus ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan inang yang luas, yaitu virus yang bisa menginfeksi beberapa inang. Misalnya flu burung. Flu burung itu dia mampu bisa menginfeksi unggas, kemudian hewan-hewan mamalia lain, kemudian manusia. Kenapa? Ini disebut kisaran inang yang luas. Kemudian ada kisaran inang yang sempit. Kisaran inang sempit ini, satu jenis virus dia hanya bisa menginfeksi satu jenis tertentu, jenis organisme tertentu. Misalnya virus flu, misalnya influenza, dia mampu menyerang manusia pada sistem pernafasan, hanya pada manusia. Itu adalah salah satu contoh, yaitu merupakan cara hidup virus. Di samping cara hidup virus, yang paling penting yang perlu kita ketahui yaitu replikasi atau perkembangbiakan virus. Bagaimana virus ini dia berkembang biak? Virus berkembang biak ada dua tahap. Ada yang pertama siklus litik atau tahap litik yang biasa kita pelajari. Ini umumnya dilakukan oleh berbagai jenis virus. Bagaimana ia bereplikasi? Memiliki tahap-tahap. Ada tahap perekatan. Bagaimana virus menempel atau merekat pada inang, sel inang yang nanti ia infeksi. Kemudian tahap kedua, tahap penetrasi. Virus mulai menginfeksi, memasukkan DNA atau RNA, dimasukkan ke dalam sel inang. Setelah itu, tahap replikasi atau dan sintesis. Replikasi bagaimana DNA itu sudah terbentuk semakin banyak, lalu menyusun menjadi komponen-komponen virus yang baru. Kemudian tahap yang berikut, tahap pematangan. Lalu tahap yang terakhir, tahap lisis. Lisis ini virus sudah menjadi banyak lalu berkembang cepat di alam. Makanya ketika kita kena satu penyakit akibat virus, misalnya influenza, begitu cepat dalam kondisi-kondisi yang menguntungkan, misalnya suhu yang dingin, kondisi sangat menguntungkan untuk virus. Untuk itu banyak sekali disarankan untuk ada pada kondisi-kondisi yang netral, suhu kamar. Jangan pada kondisi yang di bawah suhu kamar, terlalu lembab, virus berkembang lebih cepat. Di samping siklus litik, kita juga akan salah satu siklus, yaitu siklus lisogenik. Siklus lisogenik ini bagaimana DNA dari dari bakteri virus itu sendiri, dia memasukkan, disisipkan ke dalam kromosom bakteri. Jadi dia menyerang bakteri. Kan saking sadisnya virus ini, bukan cuma manusia yang dia serang. Dia bisa menyerang manusia, bisa menyerang hewan, tumbuhan, bahkan bakteri. Makanya virus itu dinamakan virion. Dari bahasa Latin, itu dari kata virion, berarti racun. Sangat mematikan. Ya, kemudian ada tahap yang berikut, yaitu kromosom yang telah tersisip mengadakan replikasi secara terus-menerus, semakin memperbanyak diri, sehingga virus itu bertambah banyak dan profek memisahkan diri dan kromosom sel bakteri masuk kembali ke siklus litik. Ini dua tahap proses perkembangbiakan virus yang berjalan di dalam tubuh virus, baik itu siklus litik dan siklus lisogenik. Mungkin adik-adik yang di rumah yang di SMA pernah mendapatkan materi ini, adanya di kelas 10. Bisa diingat kembali apa yang pernah diajarkan oleh Bapak Ibu guru kalian di sekolah kalian masing-masing. Ada dua siklus itu. Ya, di samping dua siklus itu, kita perlu tahu juga bagaimana klasifikasi daripada virus ini. Klasifikasi atau pengelompokan jenis-jenis virus ini berdasarkan apa saja? Yang pertama kita lihat berdasarkan ada tidaknya selubung. Berdasarkan ada tidaknya selubung, virus ini dibagi menjadi dua kelompok yang besar. Ada virus yang berselubung dan ada virus yang telanjang atau tidak berselubung. Virus yang berselubung itu yang pertama dia tersusun atas lipoprotein. Lipoprotein. Makanya virus itu tidak bisa bertahan pada kondisi yang panas. Kenapa? Karena memang tubuh virus itu tersusun atas lipoprotein. Ketika protein itu pada suhu yang tinggi, protein akan rusak dan virus itu akan sendiri mati. Kemudian ada glikoprotein. Ini misalnya kita bisa lihat pada virus herpes, kemudian proxyvirus. Sedangkan virus telanjang, ini virus yang tidak memiliki selubung. Ini contohnya papivirus dan adenovirus. Itu contoh dua jenis virus yang diklasifikasikan berdasarkan ada tidaknya selubung. Selanjutnya, di samping adanya tidak selubung, virus juga dibedakan berdasarkan jumlah kapsomernya. Ada yang memiliki jumlah 32, kemudian 60, 70, ada yang 162, ada juga yang lebih banyak, 252. Salah satu contoh misalnya herpes, virus herpes, dia memiliki kapsomernya berjumlah 162 kapsomer. Ya, selanjutnya berdasarkan sel inang. Berdasarkan sel inang, virus ini kita bisa lihat apa saja sel inangnya.
virus dibedakan menjadi 4, yaitu virus yang menyerang bakteri, misalnya bakteriophage. Kemudian ada virus yang menyerang tanaman, ada TMV, tobacco mosaic virus. Ada virus yang menyerang hewan, misalnya flu burung atau rabies, virus rabies. Kemudian yang paling banyak menyerang manusia, yang lagi tren sekarang virus corona, gitu. HIV, kemudian flu, itu virus yang menyerang manusia. Itu berdasarkan jenis inangnya, virus dibedakan menjadi 4 jenis itu, baik itu yang menyerang bakteri, kemudian menyerang tanaman atau tumbuhan, kemudian ada yang menyerang hewan, dan yang menyerang manusia. Ya, pendengar di rumah, siswa-siswi, ada juga klasifikasi virus berdasarkan asam nukleat. Ya, jenis asam nukleat yang ada yaitu ada yang memiliki DNA saja, yaitu contohnya virus parvovirus. Ini hanya memiliki DNA, deoksiribosonukleat acid. Dan ada saja yang memiliki RNA. Jadi virus tidak memiliki duanya. Kalau manusia memiliki DNA dan RNA. Tetapi kalau virus berbeda. Dia hanya memiliki satu jenis, yaitu RNA saja atau DNA saja. Yang memiliki contoh RNA saja, misalnya picornavirus. Picorna. Ya, itu adalah jenis virus yang terdiri atas 2. Terima kasih. Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI Tual, Radio Tangga Bencana COVID-19. Ruang buat kamu yang ingin belajar di RRI Tual. Ikuti siarannya Senin sampai Jumat mulai pukul 12.00 sampai pukul 13.00 waktu Indonesia Timur. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Ibu Pertiwi memanggil pelajar di RRI Tual. Masih hadir pada pagi Anda pendengar dan adik sekalian di siang hari ini. Kita masih bersama Pak John juga membahas materi virus di siang hari ini. Tentunya mata pelajaran biologi masih hadir menemani Anda. Kami ajak Anda juga yang mau gabung juga, mau pantengin siaran kami, boleh di live streaming YouTube. Iya, kamu boleh di kolom pencariannya kamu boleh kliknya Siaris.net. Sekali lagi Siaris.net. Di situ kamu bisa menikmati sajian yang kami hadirkan belajar di RRI Tual siang hari ini. Sekali lagi Siaris.net, ketiknya terpisah ya, Siaris.net. Siaris.net. Iya. Sekali lagi Siaris.net, ketikanya tidak boleh terpisah pendengar. Siaris.net, dan kamu boleh nikmatin siaran kami belajar di RRI Tual siang hari ini. Iya, Pak John, nanti kita juga akan mengajak buat pendengar dan adik sekalian untuk gabung bersama kita. Tapi kita lanjutkan lagi dulu nih materi yang akan disampaikan oleh Pak John di siang hari ini. Iya, terima kasih Bung Igo atas kesempatannya. Kita lanjut ya, anak-anak yang di rumah yang lagi santai membantu orang tua sambil mendengarkan RRI Tual. Ya, terima kasih Bung Igo untuk kesempatannya. Kita sambil mendengarkan RRI, mungkin lagi bantu orang tua mengerjakan sesuatu sambil bisa mendengarkan, memperoleh ilmu di siang hari ini bersama saya. Ya, kita lihat virus walaupun dikatakan sebagai racun karena banyak mengakibatkan penyakit, baik itu di manusia, hewan, tumbuhan, atau bakteri, namun virus juga memiliki peranan yang cukup besar dalam kehidupan manusia. Apa saja peranannya atau manfaatnya dalam kehidupan? Mari kita simak sama-sama.
Yang pertama, bahwa virus yang memiliki selubung tersusun atas subtin protein. Kemudian dimanfaatkan. Protein selubung dari virus ini bisa dimanfaatkan sebagai vaksin. Misalnya anak-anak yang masih usia bayi, balita, dibawa ke posyandu untuk divaksinasi gitu. Bagaimana supaya tubuhnya mampu bertahan melawan kondisi-kondisi virus. Jadi saat kecil, ibu-ibu di rumah biasa membawa adik-adik ke posyandu untuk memperoleh vaksinasi. Baik itu vaksin polio dan vaksin-vaksin lain untuk kekebalan tubuh atau sistem imun agar tubuh tetap sehat melawan kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan. Kemudian di samping itu ada juga yang digunakan untuk terapi gen. Ini pada melalui rekayasa genetika. Bagaimana sebuah gen mau dirubah untuk memperoleh gen yang menguntungkan, dibuat rekayasa untuk memperoleh hasil yang cukup baik. Misalnya untuk meningkatkan hasil pertanian atau untuk memperoleh hasil yang terbaik dari hewan misalnya. Dimanfaatkan dari virus ini. Kemudian ada juga pengobatan yang dilakukan secara biologis menggunakan virus. Gitu. Yaitu dengan cara melemahkan atau membunuh bakteri yang bersifat patogen. Jadi virus digunakan untuk melawan bakteri. Bakteri-bakteri yang merugikan, menyebabkan penyakit, digunakan virus yang baik untuk melawan bakteri itu sendiri. Selain itu, ada digunakan sebagai biopestisida, yaitu pestisida biologi di bidang pertanian. Dan ini memiliki nilai yang cukup tinggi, yaitu tidak mencemari lingkungan. Pada kita gunakan pestisida yang dapat mengganggu lingkungan, virus dapat diolah, dapat dimanfaatkan untuk biopestisida. Walaupun prosesnya memang agak sulit dapat dilakukan di laboratorium, agak sulit kalau kita lakukan di rumah gitu. Tetapi ini melalui teknologi yang cukup baik. Kemudian ada produksi interferon, yaitu senyawa yang mampu mencegah replikasi virus di dalam inang. Jadi virus-virus yang merugikan, kita produksi interferonnya supaya senyawa ini mampu untuk membantu tubuh kita bertahan, menghambat virus untuk semakin memperbanyak diri. Kemudian hal yang paling penting yaitu pembuatan hormon insulin. Nah, insulin ini sendiri yaitu dihasilkan dalam tubuh bakteri agar insulin dapat diperoleh dengan jumlah yang banyak. Kalau diproduksi secara langsung itu sedikit, tapi kalau ada bantuan virus, insulin dapat diproduksi dalam jumlah yang banyak. Itu salah satu berbagai jenis manfaat dari virus itu sendiri. Di samping manfaat itu, kita perlu tahu juga apa penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus sendiri. Cukup banyak penyakit yang disebabkan oleh virus. Kita lihat satu-satu. Misalnya yang pertama mungkin penyakit cacar. Waktu kecil kita pernah dapat. Hampir semua orang pernah mendapat penyakit virus cacar ini. Disebabkan oleh jenis virus ortopoxovirus. Ortopoxvirus ini menyebabkan penyakit cacar. Kemudian samping virus cacar ada juga virus campak. Disebabkan oleh morbolivirus. Jadi penyakit campak disebabkan oleh satu jenis virus yang disebut morbolivirus. Penyakit yang cukup berbahaya di dunia saat ini juga penyakit HIV. Disebabkan juga oleh penyakit penyakit AIDS. Penyakit AIDS disebabkan oleh virus HIV, Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh. Umumnya semua jenis virus menyerang pada sistem kekebalan tubuh. Dimana ia melemahkan sistem kekebalan tubuh kita. Akibatnya sistem kekebalan kita tubuh jadi lemah dan kita jatuh sakit sampai bisa menyebabkan kematian. Kemudian yang sederhana misalnya flu. Flu ini disebabkan oleh virus influenza sendiri. Misalnya ketika kita penyediaan daya tahan tubuh sudah menurun, lalu terkena debu, atau misalnya ketika musim hujan lalu bermain, terkena hujan, daya tahan tubuh kita tidak kuat, maka kita jatuh sakit. Muncul lendir yang banyak pada rongga hidung kita, kemudian demam, sering kita alami bersama. Itu yang disebut dengan penyakit flu. Di samping itu ada juga flu burung, penyakit yang cukup terkenal di tahun 2000-an, 2013-14. Penyakit flu burung cukup menggemparkan dunia. Kemudian ada penyakit rabies, disebabkan oleh virus yang namanya rhabdovirus. Kemudian contohnya pada tumbuhan ini penyakit mosaik. Mosaik ini ada seperti bercak-bercak yang muncul pada daun tembakau. Virus ini menyerang, kemudian muncul bercak-bercak berwarna hitam sampai daun itu terlihat seperti terbakar, hangus. Itu disebut penyakit TMV, tobacco mosaic virus. Itu jenis-jenis penyakit yang disebabkan oleh virus. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19.
Cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Kita ikuti Flash News. Coronavirus disease 2019 COVID-19 atau virus corona terus menebar ancaman termasuk di Indonesia. Saat ini para dokter dan petugas medis menjadi garda terdepan dalam melawan penularan dan penanganan virus corona. Dalam rangka mendukung perlengkapan bagi para dokter dan petugas medis yang ada di berbagai pelosok daerah, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memanfaatkan dan memaksimalkan kapal tol laut. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kapten Wisnu Handoko mengatakan bahwa peran tol laut yang selama ini menjadi tumpuan pengiriman logistik khususnya ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan 3TP dapat dimanfaatkan untuk mengirimkan peralatan dan perlengkapan medis. Menurutnya, spesifikasi APD yang dapat dikirimkan, yaitu APD yang dibutuhkan dalam menangani virus corona, yaitu penutup kepala, kacamata pelindung, pelindung wajah dan masker, penutup telinga, jas lab, apron, cover all seat, sarung tangan, dan pelindung kaki atau sepatu. Baru saja kita ikuti Flash News. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 belajar di RRI program Ibu Pertiwi Bangkil siang hari ini masih hadir menemani Anda pendengar dan adik-adik sekalian. Dan kini saatnya kita ada di sesi tanya jawab ya Pak John. Kami nantikan partisipasi dari Anda di line SMS dan juga WhatsApp di nomor 082198513906. Dan juga yang mau line interaktif langsung bertanya pada Pak John di siang hari ini boleh di nomor telepon 0916-221118. Ya sudah nikmati siaran kami yang di Siarisnet, link YouTube-nya Siarisnet.
Dan juga di RRI Playgo juga kamu boleh yang sudah nikmati juga di sana. Dan juga di Pro 1 RRI Dual maupun Pro 2 RRI Dual hadir menemani Anda di siang hari ini. Ya, sekali lagi Playgo nantikan partisipasi Anda, adik-adik sekalian, dan pendengar di line SMS dan juga WhatsApp di nomor 821 9851396 dan juga line interaktif 0916 22118. Pak John sudah ada bergabung bersama kita di siang hari ini. Dari Priska Randra, siswi SMP unggulan, masih SMP tapi punya antusias yang cukup besar juga. Yang ingin ditanyakan yaitu virus kalau di luar sel dia tidak mampu bertahan. Apakah pernyataan bahwa virus corona di luar tubuh manusia dapat bertahan selama 9 hari itu betul, Pak? Jadi pertanyaannya, apakah virus corona yang ada di luar tubuh manusia dapat bertahan selama 9 hari? Oke, kita baca beberapa pertanyaan langsung boleh dijawab ya. Oke, sekali lagi masih dari Rizka juga nih pertanyaan yang kedua. Apakah virus itu muncul secara alami atau juga ada karena rekayasa manusia, Pak John? Virus itu muncul karena bersifat alami, secara alami atau karena ada rekayasa manusia. Masih ada lagi? Kita jawab 3 yang sudah gabung di bagian pertama kita ya, baca di siang hari ini. Oke, dari Bulan SMP Negeri Bulan, pertanyaannya, ilmu yang mempelajari tentang virus itu apa? Oke, dan yang kedua, apa yang membuat virus itu begitu cepat menyebar? Atau apa yang membuat sehingga virus begitu cepat menyebar? Dua penanya dengan pertanyaannya, Pak Edward ya, saya rasa cukup dulu. Kita akan bersama-sama mendengar penjelasan dari Pak Edward di siang hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya untuk bertanya di siang ini, baik itu Priska maupun Bulan. Pertanyaan yang cukup sugar dengan baik sekali. Saya akan menjawab satu-satu. Yang pertama dari Priska, mengapa sampai virus itu tidak mampu bertahan? Sebenarnya bukan tidak mampu bertahan, tapi virus dia tidak bisa hidup di luar sel. Jadi virus itu ketika dia ada di luar sel, dia adalah benda mati, sama seperti batu, pasir. Tetapi ketika dia ada di dalam sel, dia mampu bertahan, mampu melakukan metabolisme. Ketika virus itu ada di dalam tubuh manusia misalnya, dalam bentuk parasit, penyakit, dia mampu melakukan metabolisme, mampu bereplikasi. Tetapi ketika ada di luar tubuh, dia tidak mampu untuk bereplikasi. Karena virus itu dikatakan memiliki 2 sifat, baik itu sifat sebagai benda hidup maupun sifat sebagai benda mati. Itu yang baiknya Priska untuk pertanyaannya. Jadi virus itu kan tidak mampu bertahan di luar, tetapi ketika dia ada di luar, ini sama halnya juga dengan benda mati. Ketika ada di dalam tubuh baik manusia, hewan atau tumbuhan, baru dia dikatakan sebagai benda hidup karena dia mampu bereplikasi. Terima kasih untuk pertanyaannya, baik sekali pertanyaannya. Kemudian virus ini apakah muncul secara sendiri atau merupakan hasil rekayasa? Ini pertanyaan yang sangat baik. Priska, super sekali. Ya, virus ini bisa muncul karena secara alami. Ya, ada jenis virus yang sudah ada dalam. Tapi ada juga virus yang bisa diperoleh melalui rekayasa lewat teknologi yang cukup mutakhir di laboratorium. Penggabungan beberapa DNA bisa menghasilkan sebuah virus yang bertahan. Tapi ini dilakukan, saya kira sampai saat ini tidak mungkin dipublikasikan atau sebagai orang tidak ada yang mau menciptakan virus untuk kepentingan sesuatu. Tapi sementara yang kita ketahui bahwa virus itu bisa dilakukan rekayasa. Contohnya apa? Maksudnya rekayasa di sini maksudnya apa? Rekayasa yang maksud kita bisa menciptakan melemahkan virus. Dari virus yang jahat kita bisa lemahkan lalu kita gunakan sebagai anti untuk virus itu sendiri yang kita namakan vaksin seperti ini. Kemudian untuk Bulan, terima kasih Bulan pertanyaannya. Virologi itu ilmu yang belajar tentang virus. Jadi kalau kita bisa melanjutkan pendidikan kita dalam jenjang yang lebih tinggi, S1 atau S2, kita akan pelajari mata pelajaran virologi. Kita belajar khusus tentang virologi. Itu ada di mikrobiologi. Jadi salah satunya kita belajar tentang virus, banyak hal tentang virus. Dari sejarahnya sampai semuanya kita belajar banyak hal tentang virus. Itu ada yang namanya virologi. Kemudian apa yang menyebabkan sehingga virus ini berkembang cepat? Ya, itu pertanyaannya. Virus berkembang begitu cepat karena virus ini memiliki tingkat reproduksi yang cukup tinggi.
pada kondisi yang menguntungkan, baik itu suhunya baik, kemudian pas obat di mana sel inangnya itu membantu dia untuk dia berkembang lebih cepat dan berkembang virus itu berkembang baik. Jadi pada suhu yang cukup mendukung, yaitu pada kondisi yang agak lembab, pada kondisi yang agak lembab virus bekerja lebih cepat pada kondisi yang lembab atau kondisi yang menguntungkan. Jadi virus tidak berkembang biak dengan cepat. Misalkan ketika kita kena flu, biasanya ibu-ibu di rumah adalah tidak boleh untuk minum sesuatu yang dingin. Kenapa? Karena ketika kondisi ini virus bekerja lebih cepat pada kondisi yang dingin, kondisi yang lembab, virus bekerja lebih cepat. Ya, terima kasih banyak untuk partisipasinya. Terima kasih sekali siswa ini sudah berpartisipasi di pertanyaannya. Mungkin ada yang lain? Saya minta kepada Ibu. Iya, pendengar dan adik sekalian kami masih nantikan partisipasi Anda bergabung di siaran ini bersama Pak John. Ngerti kan materi virus yang sudah diajarkan oleh Pak John sendiri. Sekali lagi di 082198513906. Boleh dengan line terus juga WhatsApp, dan yang mau gabung langsung bertanya langsung pada Pak John juga di line interaktif boleh di 0916221118 0916221118. Kami nantikan partisipasi Anda di siang hari ini. Tadi ya sudah dijawab oleh Pak John sendiri ya, terkait pertanyaan dari bulan dan juga Rizka yang sudah cukup aktif ya, menunjukkan proaktif mereka juga dalam belajar di siang hari ini. Iya, sekali lagi kami masih nantikan partisipasi Anda di line SMS dan juga WhatsApp di nomor 082198513906 dan juga di line interaktif 0916221118. Sekali lagi di line interaktif 0916221118. Jadi yang sudah dijawab oleh Pak John tadi ya, ternyata virus itu sendiri tidak bisa hidup di luar sel ya. Dia mati dan bersifat seperti benda mati ya. Oke, penjelasan yang sangat baik juga tentunya buat adik-adik sekalian. Dan juga ada beberapa pertanyaan tadi yang sudah dijawab oleh Pak John sendiri terkait dengan penyebaran kenapa sampai virus itu tingkat penyebarannya begitu cepat. Ya. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Benar, setelah kita sudah berada di akhir bersama kita di siang hari ini ya. Dan Pak John sebelum akhiri 3 detik tentunya di siang hari ini belajar di RRI Tual. Pak John boleh berikan kesimpulan terkait materi yang dibawa oleh Pak John di saat ini. Ya, terima kasih Miko dan para pendengar Mas Susi yang lagi mendengarkan Radio Indonesia Dual. Ada kesimpulan yang perlu saya sampaikan virus, berhubungan virus. Tadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan yang berhubungan dengan pencegahan, bagaimana kita mencegah virus. Begitu Pak. Sekarang lagi virus corona lagi booming, kita pemerintah pusat, pemerintah daerah, kita melakukan beberapa hal. Kenapa yang paling dasar itu menjaga kesehatan dan kebugaran. Bagaimana kita bisa mengkonsumsi makanan yang sehat, kemudian menjaga fungsi tubuh kita agar tetap sehat, kita mengkonsumsi vitamin yang baik, kemudian berolahraga secara teratur. Kemudian bagaimana kita mencuci tangan dengan benar, mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun. Kemudian samping itu ketika batuk, ada di tempat-tempat umum, kita batuk dengan etika, jadi bahwa kita tutup dengan bagaimana mungkin kita batuk atau bersih. Kemudian dari kontak dengan orang lain, kemudian ke tempat umum dari kontak. Kemudian hindari menyentuh bagian-bagian wajah, baik itu mata, hidung atau mulut. Kenapa? Karena virus ini ukurannya sangat kecil. Kita tidak bisa lihat dengan mata. Kita tidak bisa lihat apakah di tubuh kita ada virus seperti ini. Ketika kita terpapar oleh virus, kita sakit, lalu kita kena orang lain akan terjadi juga virus yang sama. Kemudian gunakan masker dengan benar. Sekarang lagi disarankan, kemarin baru disarankan oleh pemerintah, semuanya wajib menggunakan masker. Kita tentu berharap untuk bisa menjalankan ini dengan baik. Kemudian buang tisu atau masker yang sudah bekas kita pakai di tempat-tempat yang tempat sampah, tempat yang benar. Kemudian menunda perjalanan keluar daerah. Jangan kita berjalan
pergi keluar daerah, apalagi ke daerah zona merah, sangat membahayakan. Kemudian selalu pantau perkembangan penyakit COVID. Kita jangan cuma hanya baca di Facebook, lalu kita bisa melihat informasi, tapi kita cek informasi yang benar. Salah satunya di RRI, kita mendengarkan informasi yang baik dan benar. Kemudian informasi resmi dari pemerintah, bukan hanya kita sebar hoax. Kita memperoleh informasi baik dari WhatsApp kita, dari media sosial kita, Facebook, kita bagikan tanpa kita tahu kebenaran informasi itu seperti apa. Jadi itu informasi yang paling penting supaya kita tetap menjaga kondisi dari sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan shalom untuk kita semua. Saya Kuliah. Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI 2, Radio Tangga Bencana COVID-19. Ruang buat kamu yang ingin belajar di RRI 2. Ikuti siarannya Senin sampai Jumat mulai pukul 12.00 sampai pukul 13.00 waktu Indonesia Timur. Dengan tulus dan ikhlas, ini pasti berlalu. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.